Selamat pagi Romo Andang, selamat pagi teman-teman terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan kita bertemu lagi di hari yang indah ini dalam keadaan sehat semuanya. Dan hari ini masih bersama Romo kita, Romo Andang Binawan SJ. Setelah Jumat lalu kita belajar tentang saling dengan pasangan, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyuruh kayak. Dan minggu kemarin ibu-ibu juga cukup berbunga-bunga ya, tersanjung juga dengan apa yang sudah dipaparkan. Intinya adalah seberapa besarkah kita sudah menjadi berkat untuk pasangan kita. Dan hari ini kita melanjutkan Blessed Family Series dengan Be a Blessed Parents. Nah, sebelum kita masuk ke sesi hari ini, kita mau naikkan satu pujian. Puji Tuhan hari ini kita bertemu lagi dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya dalam satu keluarga. Mari kita tengok kanan kiri atas bawah kita, di kolom Zoom ini, katakan Tuhan mengasihimu. Bertemu dalam kasih-Nya. Sesaat kami akan mendengarkan. Marilah saat ini kita hening sejenak dan mempersiapkan hati kita, mengundang Roh Kudus hadir, bertahta dan kuasa-Nya menyertai kita, melingkupi kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita buka rekoleksi hari ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik,
kami bersyukur kepadamu untuk setiap hari baru yang kau berikan kepada kami, dan atas anugerah kesehatan dan hidup yang kau berikan hingga hari ini. Saat ini, kami mau datang dalam satu hati, bersama dengan keluarga kami menaikkan pujian hanya bagimu Allah yang hidup. Pandang kami dengan kerinduan kami, diberkati dengan keluarga yang satu hati dalam kasih-Mu, dan bersama dengan keluarga kami mau melayani Engkau, Allah yang kasih. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord, together forever. We will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa, sesaat kami akan mendengarkan, belajar dan merenungkan firman-Mu. Letakkan hati dan telinga seorang murid dalam tiap kami yang hadir. Kiranya benih firman-Mu
tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bertumbuh dengan baik dan menjadi pegangan hidup kami. Berkatilah hamba-Mu Romo Andang, yang sesaat lagi akan menyampaikan renungan. Letakkan kuasa dan otoritas ilahi dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Dengan firman-Mu hari ini, biarlah ada pemulihan terjadi dalam setiap kami hari ini, dan dalam keluarga kami yang hadir di Zoom maupun yang tidak dapat hadir. Engkau juga mau lawat mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan Romo Andang. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan selamat siang yang di Jakarta atau di Singapura. Saya nggak tahu lagi ada di mana lagi. Oman katanya juga ya kemarin. Terima kasih untuk bisa bersama-sama lagi dengan teman-teman. Nggak berasa 7 hari udah jalan kita. Nah hari ini kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana menjadi pasangan yang saling memberkati, maka kali ini topik yang kita pilih adalah bagaimana menjadi orang tua yang bisa memberkati atau juga terberkati dalam arti tertentu. Maka saya pun akan mulai seperti yang minggu yang lalu saya tanyakan, masih ingat bukan bahwa sakramen itu berarti apa? Sakramen berarti tanda kasih Tuhan, bukan? Maka sakramen perkawinan adalah ketika seorang suami menjadi tanda kasih Tuhan bagi istri, dan istri menjadi tanda kasih Tuhan bagi suami. Maka itulah berkat. Nah, sering kita berbicara bahwa sakramen perkawinan itu hanya pada perkara suami dan istri. Biasanya saya mengatakan bahwa sakramen perkawinan itu mempunyai 3 lapis sebenarnya. Tentu saja bukan dalam arti yuridis, legal, dalam arti hukum gereja, tetapi dalam arti lebih teologis dan moral. Bagaimana ketika suami dan istri menjadi tanda kasih Tuhan, yang kemudian disebut sakramen, itu adalah lapis pertama. Maka kita pun tahu bahwa kemudian suami dan istri kebanyakan kemudian menjadi orang tua, menjadi papa mama, menjadi bapak ibu bagi anak-anak. Maka disitulah sebenarnya saya biasanya mengatakan itulah lapis kedua dari sakramentalitas perkawinan. Yaitu ketika Bapak Ibu menjadi tanda kasih Tuhan bagi anak-anak, dan tentunya juga anak-anak menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang tua. Lapis ketiga adalah ketika orang tua, anak-anak disatukan semuanya menjadi satu keluarga. Dan keluarga berarti juga harus menjadi tanda kasih Tuhan bagi lingkungan sekitarnya. Itulah lapis ketiga. Maka yang akan kita bicarakan kali ini adalah pada lapis kedua, yaitu ketika orang tua menjadi berkat bagi anak-anak. Saya tidak akan terlalu banyak bicara anak-anak menjadi berkat bagi orang tua, karena memang itu agak dalam arti tertentu bagaimana kita menerima anak-anak itu tentunya, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Tetapi saya kira yang akan kita upayakan lebih jauh adalah bagaimana kita bersama-sama menjalani panggilan kita. Minggu yang lalu saya mungkin juga mengulang lagi apa yang saya katakan, bahwa panggilan itu adalah ketika kita selama seluruh dimensi hidup itu ada di dalamnya. Kita tidak mencari gaji, tidak mencari libur. Demikian juga panggilan menjadi orang tua itu kan tidak akan pernah libur. Tidak ada yang pernah libur sebagai ibu, tidak ada yang libur sebagai bapak. Tidak ada. Maka demikian juga terkait dengan panggilan ini. Maka tidak bisa tidak, ketika kita berbicara tentang panggilan, maka sama halnya dengan apa yang ada di dalam minggu pertama, minggu Jumat yang lalu, ketika kita berbicara bahwa panggilan yang pokok adalah bagaimana kita berbuah bagi keluarga kita, bagi anak-anak terutama dalam hal ini, supaya anak-anak bisa kemudian dalam arti tertentu juga tumbuh dan berbuah. Karena memang tanda petik panggilan orang tua, tugas orang tua adalah mendidik mereka. Nah dalam hal ini, Anda tahu bahwa saya nggak punya pengalaman punya anak tentunya.
Tetapi saya sekali lagi juga hanya menjadi pengamat, meskipun saya juga belajar banyak terkait dengan hal itu, dan saya mempunyai sebuah analogi yang saya kira mungkin teman-teman pernah melihat, maka saya mau share screen saja supaya lebih gampang diikuti. Mana tadi? Sebentar ya. Oh. Oke, sini saya share screen terkait dengan apa yang menjadi pembicaraan kita, yaitu ketika saya, Anda melihat screen saya? Ya. Kelihatan. Lihat ya? Layang-layang. Oke. Ya. Saya takutnya nggak lihat. Oke. Analogi ini bagi saya menarik sekali karena ya tentunya waktu kecil saya memang suka sekali menerbangkan layang-layang. Tentu tidak tiap hari, tetapi saya belajar kemudian mempelajarinya sebagai sebuah seni hidup. Tapi bagi saya adalah ini juga seni bagaimana kita menerbangkan anak-anak itu supaya bisa tumbuh dan berbuah. Nah, dalam hal ini, mengapa tadi saya katakan ini analoginya, saya melihat bahwa ada 5 analogi yang bisa kita petik dari menerbangkan layang-layang itu untuk bisa menerbangkan anak-anak. Maka disclaimer pertama tentunya adalah layang-layang itu dibuat untuk apa? Untuk diterbangkan, bukan? Hampir tidak ada layang-layang, hampir tidak ada itu artinya 1-2, ada yang hanya dipakai sebagai hiasan dinding. Tetapi kebanyakan layang-layang dibuat ya untuk supaya diterbangkan. Maka demikian juga anak-anak kita, bukan? Bukan perkara kita buat saja, tetapi kita didik, kita besarkan supaya dia terbang tinggi. Terbang tinggi itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi terutama di dalam kacamata iman kita adalah tumbuh dan berbuah, supaya dengan demikian menjadi berkat, menjadi inspirasi, menjadi terang bagi dunia sekitarnya. Itulah layang-layang. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita menerbangkan layang-layang. Saya tidak tahu apakah ada yang sama sekali buta terkait dengan layang-layang. Saya andaikan seusia, maka tadi kita berbicara soal umur karena saya kira sebagian besar dari kita seumuran yang juga pernah menerbangkan layang-layang. Soalnya kalau anak-anak sekarang menerbangkan layang-layangnya itu beda banget. Anak-anak sekarang sebagian malah nggak ngerti soal layang-layang, apalagi anak-anak gedongan, anak-anak di Jakarta nggak ngerti layang-layang. Taunya yang terbang. Atau menerbangkan layang-layang itu ya pokoknya ditarik langsung terbang. Tapi yang diterbangkan dengan seni dan kemudian diadu dan segala macam itu kayaknya anak-anak gedongan dah susah membayangkannya. Well, anyway, saya mengandaikan teman-teman juga cukup familiar dengan layang-layang. Well, itu tadi yang pertama disclaimer-nya. Nah, sekarang, bagaimana layang-layang itu bisa terbang? Saya mempelajari bahwa ada 5 syarat. Mungkin nanti teman-teman bisa menambah syarat-syarat yang lain, tapi 5 syarat ini bagi saya bisa menjadi resep juga untuk menerbangkan anak-anak. Kalau ternyata kemudian dapat inspirasi, wah anak-anakku sudah gede, ya, lalu dapat inspirasi, oh kalau begitu buat adik baru lagi ya bagus juga, nggak apa-apa. Gitu kan. Oke, baik. 1, syarat pertama. Ketika dulu saya membuat layang-layang, maka yang pertama kali diukur adalah keseimbangannya, bukan? Keseimbangan dari kerangka bambunya, dan itu akan sangat menentukan apakah dia nanti bisa terbang atau tidak. Maka syarat pertama dari layang-layang untuk bisa terbang adalah dia seimbang, kiri dan kanan. Terutama kiri dan kanan, atas bawah karena terkait nanti kemudian dengan benang yang kemudian dibuat segitiga itu akan menentukan. Tetapi keseimbangan itulah yang di dalam analogi kita juga ada pada anak-anak. Maka syarat untuk menerbangkan seorang anak, mendidik anak dengan baik, dengan bijaksana, dengan
penuh terberkati adalah juga di dalam keseimbangannya. Apa yang saya maksud dengan keseimbangan? Kita tahu bagaimana di dalam hidup kita sebagai orang beriman, manusia itu mempunyai 3 dimensi. Ya kan? Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi, ketiga hal itu harus diperhatikan baik-baik. Orang tua yang hanya memberikan makanan, orang tua yang hanya memberikan kesenangan, tentunya kurang seimbang. Maka pendidikan iman, pendidikan terkait dengan kerohanian juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Itu nanti akan masuk pada analogi yang juga ada di bagian kedua. Di bagian ketiga maksud saya. Jadi dengan kata lain, anak itu mempunyai 3 dimensi yang harus kita perhatikan baik-baik. Jadi di kepala orang tua harus ada 3 dimensi itu. Bahwa kerohanian itu penting. Pendidikan spiritual itu penting. Nah, oke. Itu yang pertama, sederhana. Yang kedua, bagaimana layang-layang bisa terbang? Orang mengatakan bahwa itu harus dengan angin. Yes, betul, dengan angin. Tapi angin yang seperti apa? Apakah angin dari fan, angin dari kipas angin, angin dari AC, angin dari kita tiup-tiup gitu? Pasti enggak. Anginnya harus angin alamiah dan di udara terbuka, bukan? Itu baru layang-layang akan terbang. Apa artinya untuk pendidikan anak? Saya selalu mengatakan, anak-anak untuk bisa terbang harus dibawa ke dunia nyata. Tidak bisa hanya tinggal di rumah, tinggal di laboratorium, di dalam pelukan papa mamanya, terutama mamanya. Memang kelihatannya terlindung, tetapi dia tidak akan terbang. Karena tidak akan menghadapi dunia yang real. Nah, dunia yang real itu apa sih? Ya di dalam kehidupan bermasyarakat kita, termasuk di dalam sekolah. Memang benar bahwa di dalam dunia nyata ini pengaruhnya besar sekali. Ibaratnya anginnya bisa angin jahat. Tapi justru disinilah peran orang tua. Bagaimana mengarahkan anak-anak supaya bisa mengelola angin yang mempengaruhi dirinya itu. Sedikit cerita saja, pernah saya mendapatkan cerita bahwa di suatu sekolah Katolik, seorang bapak datang ke kepala sekolah dan mau bertemu dengan seorang anak yang bukan anaknya. Cerita punya cerita, anak ini baru kelas 4 SD, anaknya 4 SD. Rupanya bapak ini mau melabrak. Si anaknya ke Qatar. Bapak ini mau melabrak anak yang mau dia temui karena katanya memukuli atau berkelahi dengan anaknya. Jadi dia yang turun tangan untuk membela anaknya. Bahkan dia mengancam kepala sekolah bahwa kalau tidak, anaknya akan dipindahkan dari sekolah itu. Kesalahannya di mana sebenarnya? Kesalahannya bukan hanya perkara bahwa orang tua ikut campur pada urusan anak, tetapi menurut saya salah konsep. Salah konsepnya di mana? Karena dia mengira bahwa yang namanya sekolah itu ya hanya di bangku kelas, hanya belajar pelajaran-pelajaran. Padahal seharusnya kan kita tahu bagaimana anak itu menjadi dewasa justru ketika dia berjumpa dengan segala macam pengalaman juga di luar kelas. Bergaul dengan temannya, berantem dengan temannya, ketawa-ketiwi dengan temannya, bekerja sama dengan temannya. Itu adalah seluruh proses bagaimana anak ini menjadi dewasa dan mengolah pengalaman-pengalaman itu menjadi semakin memperkaya kepribadiannya. Jadi dengan kata lain, biarkan anak-anak ini dalam arti tertentu berjumpa dengan realitas tentu saja sesuai dengan usianya. Dalam hal ini,
saya tidak mau, saya bukan untuk memuji-muji bapak saya saja, tetapi hanya mau menceritakan bapak saya dulu juga cukup, artinya cukup bijaksana dengan bagaimana mengelola saya. Saya kelas 5 SD sudah dibiarkan untuk tanda petik mengelola waktu, mengelola uang, dan segala macam. Dalam arti tertentu, misalnya sepulang sekolah saya harus beraktivitas meskipun disuruh istirahat sebentar, habis itu keluar rumah untuk beraktivitas. Tapi jam 6 tet saya harus masuk rumah lagi. Kalau saya sebelum antara jam 4 jam 5 itu tidak keluar rumah pada waktu itu, saya malah disuruh keluar supaya saya berinteraksi dengan orang lain. Demikian juga kelas 4 kelas 5 SD saya sudah diajari mengelola uang, dalam arti uang saku saya dulu meskipun baru kelas 4 kelas 5 SD itu uang sakunya bulanan, bukan harian. Artinya bapak saya mengatakan mau habis sehari, 2 hari, 3 hari terserah, tapi nanti itu baru boleh minta lagi nanti awal bulan. Pengalaman itu ternyata membekas pada saya sehingga belajar bertanggung jawab. Dan termasuk belajar menanggung risiko kalau salah. Dan itu ternyata penting sekali supaya anak-anak ini menjadi, anak-anak kita, dalam arti tertentu diterjunkan dalam dunia nyata itu menjadi sungguh mendewasakan. Termasuk, harus saya ingat, saya katakan, belajar kecewa. Anak-anak harus diajari kecewa, bukan? Karena tidak ada hidup yang tanpa kekecewaan. Hal ini tiba-tiba saya ingat karena beberapa waktu yang lalu, kira-kira 5 tahun yang lalu di Jakarta ada seorang anak berumur kelas 5 SD atau kelas 6 SD bunuh diri. Alasannya ternyata dia tidak bisa menanggung kekecewaan karena dia tidak juara kelas. Dia selama ini juara kelas dan kali ini tidak juara kelas dan dia begitu kecewa. Lalu bunuh diri. Apa artinya? Nah, anak ini berarti oleh orang tuanya tidak pernah diajari kecewa. Nah, angin di dalam kehidupan real itu adalah seperti layang-layang yang membutuhkan angin. Sebenarnya ini sekaligus warning untuk para ibu. Kebanyakan ibu, semoga di Qatar tidak, semoga di Qatar dan Oman tidak, tapi di Jakarta kebanyakan adalah overprotective. Kebanyakan ibu-ibu overprotective. Maka saya berharap bahwa kita makin bijak. Kita protektif, yes, tapi apapun yang over kan nggak bagus. Itu tadi. Yang kedua. Jadi yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah kita analoginya seperti layang-layang harus seimbang, yang kedua kita harus terjunkan anak-anak di dunia nyata. Yang ketiga, apa yang membuat seorang anak atau layang-layang bisa menghadapi angin? Tidak bisa tidak, harus mempunyai benang, bukan? Nah, benang ini apa? Benang bisa dua arti. Benang adalah ikatan yang sungguh personal dan ikatan batin juga antara orang tua dan anak. Karena yang menerbangkan layang-layang kan anak, bukan? Maka kedekatan anak dan orang tua harus dibangun. Kalau tidak, ya bagaimana anak bisa mendengarkan orang tua, bukan? Kedekatan terutama emosional dan batin, karena kalau hanya diberi makan, hanya diberi yang menyenangkan saja seperti tadi, anak-anak nggak respect pada orang tuanya dan tidak merasa dekat. Tapi juga pengandaian kedua bagi saya adalah bukan hanya soal kedekatan, tapi juga nilai-nilai yang menghubungkan. Nah, nilai-nilai yang menghubungkan antara orang tua dan anak dalam bahasa kita sebagai orang beriman adalah iman, bukan? Jadi, pendidikan iman itu menjadi penting. Pendidikan iman yang membuat layang-layang ini bisa terbang menghadapi angin. Iman berarti bahwa dia mempunyai pegangan, tapi juga bisa diarahkan, mempunyai arah, mempunyai tujuan. Iman memberikan cakrawala dan sekaligus pegangan supaya layang-layang ini di satu sisi
bisa menghadapi angin, memilah-milah angin, dan yang ketiga, bisa terbang tinggi. Coba bayangkan saja anak-anak atau layang-layang yang tanpa benang, nggak mungkin terbang, bukan? Diterbangkan angin, iya, tapi kemudian nyangkut di pohon, nyangkut di tiang listrik, kalau sekarang nyangkut di apartemen mungkin. Tapi dalam arti tertentu, sekali lagi, analogi ini bagi saya menjadi relevan bagi kita, terutama ketika kita berbicara tentang, seperti tadi saya katakan, bahwa anak juga mempunyai dimensi spiritual. Jadi bukan hanya dimensi fisik, bukan hanya dimensi psikis, tapi juga dimensi spiritual. Maka benang bagi saya bagaimana mendidik anak-anak. Jadi mendidik anak-anak dalam bidang iman itu tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tidak hanya sekedar mewajibkan anak-anak ke gereja, berdoa, dan segala macam, tapi terutama adalah apa? Kesaksian orang tuanya. Mengapa ini saya katakan? Beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan dari orang tua di Jakarta yang bingung karena anaknya meskipun masih remaja, sulit sekali, susah sekali diajak ke gereja, diajak berdoa. Saya kadang-kadang juga bingung mau ngomong apa, tapi lama-lama akhirnya begini. Saya bertanya lagi, mengapa anak-anak susah diajak ke gereja atau memperdalam iman? Jangan-jangan ini orang tua itu tidak bisa memberikan kesaksian bahwa imannya mempunyai nilai plus di dalam hidupnya. Apa artinya? Ya kalau orang tuanya itu sendiri rajin ke gereja, aktif di paroki, rajin berdoa rosario, apalagi sekarang ini dengan zaman pandemi ini bisa sehari 3 kali mengikuti acara rohani. Pagi misa, siang pendalaman iman, malam rosario, kan bisa saja. Tetapi kalau ternyata orang tua tidak bisa memberikan kesaksian bahwa dengan itu hidupnya lebih bahagia, lebih sabar, lebih lemah lembut. Lah bagaimana anak-anak bisa melihat bahwa hidup beriman itu ada artinya untuk hidup? Maka pendidikan iman tidak hanya sekali lagi mengajari ritual-ritual gereja, tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi terutama kesaksian. Itu yang ketiga. Syarat keempat, apa itu syarat keempat? Di dalam upaya menerbangkan anak-anak layang-layang supaya bisa terbang. Memang di sini sekali lagi, mengapa tadi saya katakan bahwa saya andaikan teman-teman masih cukup familiar dengan layang-layang, karena kalau di Jakarta kan seperti tadi saya katakan, anak-anak sekarang kalau menerbangkan layang-layang ya cukup dibawa lari gitu aja kan. Tapi dulu kalau saya menerbangkan layang-layang, kan dengan tangan sendiri. Memang kadang-kadang masih dipegangin dari jauh, lalu kita tarik, tapi kemudian supaya makin tinggi, apa yang kita lakukan? Ditarik dan diulur, bukan? Nggak ada layang-layang bisa terbang hanya diulur terus. Nggak ada, apalagi anak layang-layang kalau ditarik terus juga nggak akan terbang. Maka resepnya adalah ditarik dan diulur sesuai dengan angin yang bertiup dan sekaligus sesuai dengan karakter layang-layang itu. Analogi ini adalah analogi juga menerbangkan dan mendidik anak-anak. Anak-anak tidak hanya diberi yang menyenangkan, itu berarti diulur, tidak harus selalu dikerasi, berarti ditarik, tetapi juga harus ada keseimbangan antara ditarik dan diulur. Anak-anak harus kadang-kadang diberi sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, yang mendukung, tapi di lain pihak harus dibatasi, seperti tadi saya katakan, dilatih untuk kecewa. Tidak harus semua diberikan seperti yang dia maui. Orang tua lebih tahu apa yang dibutuhkan, maka tadi tarik dan ulur. Ini sekaligus untuk warning sekali lagi bagi siapapun, supaya jangan hanya selalu mengulur. Memberikan yang menyenangkan itu dalam arti tertentu harus seimbang di dalam arti fisik, psikis, dan juga spiritualnya.
Makanan yang baik tidak berarti yang enak. Demikian juga yang enak belum tentu sehat, bukan? Apalagi juga dalam arti psikologis, apa yang kadang-kadang kita anggap menyenangkan, ternyata bisa saja kemudian membuat anak-anak ini malah kemudian tanda petik mati. Spoiled. Nah, tarik dan ulur bagi saya adalah analogi yang keempat. Tapi untuk layang-layang sebenarnya ya cukup itu. Tapi kali ini yang diterbangkan kan anak-anak. Siapa yang menerbangkan? Kalau layang-layang yang menerbangkan ya biasanya cuma satu orang. Kerjasama antara tangan kanan dan tangan kiri, that's it. Dikendalikan oleh satu kepala. Tetapi di dalam keluarga, terutama ketika ada orang tua, ayah, ibunya, yang menerbangkan adalah ayah dan ibu, bukan? Dan itu lebih sulit sebenarnya, karena apa? Harus ada koordinasi yang bagus antara bapaknya dan ibunya. Maka syarat kelima sebenarnya, seperti yang tadi saya katakan, tidak ada di dalam layang-layang, tetapi menjadi sangat logis ketika dikatakan bahwa koordinasi dan komunikasi antara papa mamanya, bapak ibunya menjadi vital sekali. Jangan sampai bapaknya pada saat yang sama bapaknya mengulur, ibunya menarik. Ini kan juga sering terjadi, bukan? Bapaknya karena jarang bertemu anaknya karena kesibukan bekerja, bahkan juga kadang-kadang kesibukan di gereja, lalu agak cenderung memanjakan anaknya untuk mengambil hati. Tapi ibunya yang overprotective menjadi bawel banget. Nah, anak menjadi Bener banget. tidak berjalan. Demikian juga pada hal-hal yang lain, karena menurut saya komunikasi antara suami istri itu penting. Nah, dalam hal ini, saya biasanya membedakan dalam konteks kerjasama antara bapak ibu itu dalam 3 level. Level pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu berarti harus saling ngerti. Saling ngerti kalau misalnya, oke, papanya lagi mengulur, ya ibunya jangan narik. Demikian juga kalau ibunya lagi narik, ya papanya jangan mengulur. Tapi itu berarti juga koordinasi. Koordinasi adalah supaya teratur. Kalau komunikasi itu hanya sekedar tahu, tetapi harus komunikasi, harus koordinasi. Jadi koordinasi itu mengatur waktunya. Jadi kalau misalnya ibunya lagi bawel memarahi, bapaknya jangan membela anaknya pada waktu yang sama tentunya, ya kan? Kan kita tahu tentang hal itu. Itu namanya koordinasi. Jadi nanti kalau mau diskusi ya jangan sampai anaknya tahu. Kalau diskusinya di depan anaknya terkait dengan pendidikan anaknya, ya anaknya bisa mengadu domba tentunya. Itu namanya koordinasi. Dan tentunya level yang paling tinggi adalah ketika yang namanya sinergi. Sinergi adalah ketika kedua orang tua, ayah ibu ini dengan segala macam kelebihan yang berbeda, kekurangan yang berbeda, sungguh-sungguh saling melengkapi. Dan kita tahu bagaimana, seperti minggu yang lalu saya katakan, logika laki-laki dan logika perempuan itu berbeda. Maka disinilah sebenarnya peran untuk, seperti kita ketahui, bapak itu bisa melindungi, memberikan wawasan yang luas, ibu lebih kemudian menghibur, memeluk, dan segala macam. Ada renungan yang bagus yang nanti saya coba carikan, saya kelupaan men-share, nanti saya bisa share. Ada yang satu yang bagus bagi saya untuk dilihat bagaimana pembagian peran antara bapak dan ibu yang menurut saya masuk dalam kategori sinergi tadi. Nah, sebenarnya saya biasanya men-sharingkan terkait bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang memberkati, orang tua yang terberkati dengan analogi layang-layang ini, supaya dengan demikian bisa dilihat atau diingat. Memang, kita tahu bagaimana zaman sekarang ini dunianya adalah dunia ketika bukan lagi dunia
kongguan. Karena kita tahu kalau dulu makan bareng, sekarang di meja masing-masing ada atau masing-masing pegang gadget. Dan itulah yang sebenarnya menjadi layang-layang atau menjadi angin ribut yang ada di dalam kehidupan kita. Saya bisa paham sekarang kalau memang orang tua itu protektif banget, tetapi saya juga mengingatkan bahaya kalau overprotektif. Oh, ini hanya sekedar joke, bukan? Karena ada yang bertanya, "Loh, itu kok kongguan itu kok bapaknya kemana?" Akhirnya ditemukan kan bapaknya menjadi prajurit di London. Jadi bapaknya di prajurit London, lalu anak-anaknya di Jakarta itu. Well, ini hanya sekedar joke. Tapi baik, inilah dunia anak-anak kita. Dunia yang dalam arti tertentu sekarang ini angin ributnya itu dunia nyatanya itu bukan hanya sekedar dunia nyata di dalam masyarakat secara offline, tetapi dunia online yang ternyata sebenarnya jauh lebih besar. Dengan segala macam media, aplikasi, dan sarana yang ada, maka anak-anak terhubung dengan siapapun. Dan ini saya kira perlu menjadi perhatian kita. Kita bukan lagi dunia milenial, tapi anak-anak dunia milenial sekarang adalah boleh disebut sebagai anak-anak yang me generation. Bukan mie dalam arti suka makan Indomie, tetapi mie mencintai diri sendiri. Dan kalau kita tidak hati-hati, mereka selalu berkutat dengan apa yang mereka anggap baik. Dan orang tua harusnya memang sudah menjadi panggilan kita memberikan perspektif dan wawasan yang lebih luas. Saya tidak perlu memperdalam bagian ini, Anda juga sudah tahu banyak. Ini di Indonesia saja, media sosial begitu besar pengaruhnya, ini di Indonesia, dan saya kira itu juga menjadi cermin yang ada di dunia ini. Maka teman-teman, sekali lagi, tantangan-tantangan yang saya katakan sebagai tantangan anak-anak milenial ini memang gampangnya begini, kalau dulu angin ributnya itu ada di luar rumah dan masuk lewat jendela, sekarang jendelanya itu ada di dalam saku celana atau bahkan di dalam kamar, yaitu dalam bentuk gadget. Tentu saja ini menjadi perlu kewaspadaan kita, tapi saya berharap bahwa kita tetap mampu menerbangkan anak-anak ini dengan segala macam susah payahnya, dengan segala macam tantangannya, supaya mereka terbang tinggi, berbuah banyak, bukan hanya bagi diri sendiri dan keluarga, tapi juga bagi masyarakat. Saya cukupkan sekian, itu saja sharing pengamatan saya. Nanti kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bercerita lebih banyak, tentu saja akan saling memperkaya. Terima kasih, saya kembalikan ke Linda. Terima kasih Romo Andang buat sharingnya. Gimana semuanya, ada pertanyaan dari yang sudah dijelaskan Romo Andang? Oke, silakan Pak Albert. Mau meng-highlight tadi yang poin yang pertama, Romo. Ya. Tadi analogi layang-layang itu memang untuk bisa terbang seimbang, kan ya. Tapi bukan berarti ya kalau flashback pada waktu SD dulu, saya setiap bulan liburan sekolah pasti main layang-layang waktu itu. Jadi tahu bagaimana layang-layang itu. Kadang-kadang kita punya layang-layang itu tidak langsung bisa diterbangkan, kan ada yang entah tidak seimbang, ada ke kiri, ke kanan, dan biasanya kita intervensi. Waktu itu saya biasanya pakai suka-teki, rumput jarum, sampai sekarang dinyanyikan lagu kalau karaoke suka-teki itu. Nah itu ditaruh di kanan kirinya biar seimbang, kan biasanya salah satu. Jadi kalau saya melihat menganalogikan, tentunya kita tidak langsung begitu nggak seimbang kita campakkan, tapi kita bisa intervensi juga. Kadang-kadang bukan berarti kita menjadikan sesuai dengan yang kita mau sebagai orang tua, tapi kita melihat ini ada yang sesuatu yang kita bisa intervensi, membantu menseimbangkan sampai bisa terbang. Jadi mungkin kalau saya melihat seperti itu bagaimana prosesnya, karena lagi tidak semua layang-layang begitu kita punya itu bisa langsung terbang, ada kesempatan, dan kita punya kemampuan juga sebagai orang tua untuk membantu mengintervensi dari pengalaman kita bagaimana yang kita buat untuk bisa menjadi seimbang dan terbang.
Kira-kira seperti itu, Romo. Terima kasih Albert. Betul sekali bahwa tidak ada manusia yang sempurna, bukan? Tidak ada anak yang sempurna pula. Tidak ada orang tua yang sempurna. Apalagi mertua yang sempurna. Enggak, Ding. Enggak, Ding. Timnya beda kita. Enggak. Nah, anak yang sempurna tidak ada. Maka seperti tadi betul bahwa kita harus mencoba melihat dan orang tua justru tanda petik berusaha membuat supaya yang tidak sempurna ini setidak-tidaknya diminimalkan ketidaksempurnaannya. Bantuan dari luar, bantuan orang tua menjadi saya kira salah satu hal yang vital supaya anak-anak ini bukan hanya seperti tadi diterbangkan, tetapi juga dibantu di dalam memberikan keseimbangan dalam 3 dimensi kehidupan yang ada pada kita. Terima kasih Albert catatannya. Terima kasih Pak Albert. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Aku dong mau tanya boleh? Silakan Bude. Romo, pada saat tidak pandemi aja, anak-anak itu kan sulit sekali untuk diajak ke gereja. Pada saat mereka kecil, gampang diajak mandi, berangkat. Tapi setelah mereka udah kuliah semua, ada yang SMA juga, kita sudah tidak bisa memaksakan karena katanya itu anak milenial. Tambah lagi sekarang masa pandemi, di mana gereja sangat dibatasi yang datang. Diajak berdoa bersama aja kadang-kadang sulit. Terus kira-kira seperti apa ya yang harus kita lakukan itu supaya anak-anak mau tanpa mereka merasa bahwa kita memaksa. Masalahnya di zaman seperti ini saya sendiri pribadi merasa kok anak-anak itu kurang sekali mendapat pendidikan agama. Beda dengan masa dulu kita agama itu agama yang harus dipatuhi. Anak-anak sekarang itu makin jauh rasanya, terus tidak mendapat pengertian soal agama lebih dalam. Sekarang please advise, Romo. Yang pertama, pada titik tertentu orang tua tidak bisa memaksa, bukan? Ya. Anak-anak, saya paling suka perumpamaan lain, yang analogi lain terkait dengan anak. Kalau saya tadi layang-layang adalah analogi yang suka saya pakai untuk saya, tapi saya juga pernah membaca analogi terkait dengan busur, bukan? Anak panah, bukan? Yang dikatakan oleh Khalil Gibran. Anak-anak itu bukan anakmu, tapi dia adalah busur yang harus kamu rentang dan kemudian anak panah itu bisa terbang. Berarti dia mempunyai hidupnya sendiri. Maka pada poin itulah ketika tadi saya katakan pada titik tertentu anak tidak bisa dipaksa, maka ya kita mencoba mengikuti dinamika itu. Sebelum saya ngomong yang kedua, yang pertama adalah bahwa seperti tadi saya katakan bahwa saya belajar dari orang tua saya bagaimana dia atau mereka terutama Bapak Ibu memberikan ruang kebebasan untuk saya. Kalau toh kemudian dicoba disederhanakan, saya biasanya memakai analogi atau prosentase kuantifikasi seperti ini. Waktu saya TK, ruang kebebasan saya hanya 5%. 95% pada orang tua. Jadi apapun ditentukan oleh orang tua, bukan? Kadang-kadang saya masih bisa usul, saya pakai baju ini, baju itu, tetapi kebanyakan toh sudah diatur oleh orang tua saya, bukan? Jadi hanya 5%. Ketika saya SD, sampai kelas 3, itu sudah naik jadi 15%. Karena saya masih sudah mulai bisa main, keluar, bisa jajan dengan uang harian, tapi begitu kelas 4 SD seperti tadi saya katakan, ruang kebebasan saya diperluas menjadi katakanlah 20%. Orang tua masih tetap mengatur, tetapi pelan-pelan diberi. Demikian juga waktu SMP, SMA, makin hari makin berkembang sampai SMA,
ya katakanlah kebebasannya sudah sampai 50-60%. Saya tidak bisa bebas sama sekali karena orang tua saya masih mengatur saya masih tergantung secara finansial. Nah, ketika saya mahasiswa, maka kebebasan saya sudah lebih tinggi lagi, 75%. Tapi begitu saya selesai kuliah dan tidak tergantung secara finansial misalnya, ya sudah kebebasan saya 95%, orang tua tinggal 5%. Apalagi dalam konteks memilih jodoh misalnya. Nggak bisa diatur-atur kan? Demikian juga dalam hidup beragama atau beriman sebenarnya lebih tepat, itu kita harus memberikan kebebasan. Terutama ketika seperti tadi, anak-anak semakin dewasa. Meskipun demikian, yang kedua sudah saya katakan tadi, bagaimana kita bukan ngatur, bukan memaksa, tetapi memberikan kesaksian. Jadi sekali lagi, anak-anak nggak akan mau tahu kalau ternyata kehidupan agama, kehidupan iman, kita ke gereja, ikut misa online, bisa 3 kali sehari seperti tadi saya katakan, tetapi tetap aja bawel, tetap aja ribut-ribut sama bapaknya, nggak sabaran, ya bagaimana anak-anak bisa melihat bahwa ada nilai positif, ada something plus, nilai plus dari hidup iman itu untuk hidupnya, kalau ternyata nggak ada bedanya, mamaku yang rajin ke gereja sama mama temanku yang nggak rajin ke gereja, sama bawelnya, sama kerasnya, sama suntuknya, tidak ada muka bahagia, yang nggak ada kesaksian hidup kan. Jadi pada dasarnya sekali lagi, anak-anak kalau memang sudah SMA, apalagi SMP kita masih bisa ajak sebenarnya, tapi kalau biasanya kelas 3 sudah, saya dulu kelas 3 sudah nggak bisa diajak-ajak ke gereja bareng, pasti minta sendiri. Karena mau ketemu teman-teman, bukan? Ya sudah nggak apa-apa, orang tua saya oke aja. Nah, saya kira prinsip kebebasan itu saya kira dalam arti tertentu tidak berarti melepaskan begitu saja, kita bisa tetap memberikan saran, kita boleh punya hak memberikan nasihat, tetapi kita harus pinter-pinternya bagaimana caranya supaya nasihat atau saran itu bisa diterima dan dipahami, ya kan? Tapi yang kedua, tidak boleh lupa kesaksian. Saya kira masih abstrak memang, tetapi ya itu hanya beberapa prinsip dasar, karena setiap anak tentu saja mempunyai keunikan dan kekhasannya sendiri-sendiri. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Romo. Saya mau tanya. Kan Pak Ribun. Begini ya Romo, sebagai orang tua, tentang penyediaan materi bagi anak ya, dalam arti konsumtif ya. Dulu saya merasa ketika masih kecil, saya merasa untuk beli ini tuh itu setengah mati dapat dari orang tua. Memang pada saat itu memang orang tua memang serba kekurangan gitu. Pada saat sekarang saya merasa saya agak sedikit mampu untuk membeli kepada anak, dan juga dibarengin anak meminta sesuatu yang harga itu berlebihan menurut saya ya. Dan satu sisi kalau saya kabulkan itu seperti memberi kemanjaan, dan apalagi kalau minta suatu barang yang menurut saya itu terlalu over secara harga gitu. Jadi saya merasa tidak mendidik gitu. Tapi satu sisi saya cukup gitu, dan saya ingin membahagiakan. Saya tidak mau anak saya merasakan gimana saya pahitnya dulu mendapatkan sesuatu gitu, Romo ya. Di sini saya kadang nggak bisa membuat suatu keputusan. Saya harus mengikuti pola yang mana gitu, karena kayaknya anak ini semakin lama akan semakin manja dengan apa yang diminta karena dikabulkan sama orang tuanya gitu, Romo. Kira-kira pendapat Romo seperti apa, Romo ya? Makasih, Romo. Kalau Anda bercerita dari pengalaman dulu, saya juga punya pengalaman sebagai anak. Saya masih ingat dulu, waktu saya kelas 5 SD, saya mau beli sepeda. Saya minta dibelikan sepeda. Tapi bapak saya minta saya membuat proposal. Proposal itu tentu saja tidak seperti sekarang ditulis, tapi harus melihat tanda petik tujuannya untuk apa, untung ruginya apa, dan yang ketiga adalah
mau beli dengan uang siapa. Jadi dia bertanya kepada saya, kamu punya uang berapa? Minta uang Bapak berapa? Utang berapa? Utang itu artinya, gampangnya saya punya uang sepertiga. Saya masih ingat sekali kelas 5 SD waktu saya beli sepeda itu harganya Rp7.000 zaman itu. 7.000, saya punya uang 3.000. Masih ada 4.000. Saya minta Bapak 2,5 tambahan. Lalu 1,5 hutang. 1,5 hutang itu berarti saya harus bekerja ekstra di rumah. Dan ketika kemudian saya menyampaikan itu, kan lalu ada diskusi nih. Ada diskusi, terus kemudian dari situ saya mendapatkan wawasan-wawasan mengapa perlu sepeda, mengapa perlu ini, supaya bukan hanya sekedar ikut-ikutan teman, bukan sekedar hanya untuk kesenangan, tetapi memang untuk sekolah, lalu berkegiatan dengan lebih lancar dan segala macam. Akhirnya deal. Tapi apa yang saya ingat sampai hari ini adalah bahwa disitulah sebenarnya, seperti tadi saya katakan, di satu sisi Bapak saya mengabulkan, tapi di sisi lain dia mendidik saya dengan beberapa wawasan-wawasan supaya seperti tadi Anda katakan, tidak berfoya-foya untuk sesuatu yang tidak perlu. Maka tadi juga akhirnya memang jenis sepedanya pun ditentukan. Yang memang lebih fungsional, bukan hanya sekedar bergaya supaya tidak dibully oleh teman-teman. Tapi sekali lagi saya terkesan sekali dengan cara bagaimana pada waktu itu saya diajak diskusi, dan kemudian saya masih ingat saya harus bayar utang dengan bekerja keras, meskipun kemudian tentunya seorang anak juga tidak kalah pinter lalu minta neneknya gitu kan. Well, itu hanya sekedar sharing bagaimana mengkompromikan antara di satu sisi memberikan kesenangan pada anak, tapi di lain pihak juga mendidik anak-anak. Gitu. Terima kasih Romo Anda. Silakan Om Yudi. Romo, saya tertarik dengan yang tadi poin nomor 2 apa nomor 3 ya Romo ya, mengenai relationship Romo. Ya, 3. Jadi mengenai benang dari orang tua ke anak-anak. Benang 3. Ya, 3 ya. Thank you, Mbak. Nah, jadi saya gini Romo, saya pernah melihat dilema gitu antara membangun benang ini Romo. Nah, kalau menurut Romo, benang ini kan, kalau yang saya lihat untuk membangun benang ini kan kita mesti dekat dengan anak-anak kan. Dekat dengan anak-anak berarti kita mesti lebih terbuka, lebih kayak nganggap temen lah gitu. Bukan seperti orang tua dan anak. Tapi kalau saya lihat, kalau terus-menerus seperti ini, saya lihat pengalaman di mana saya lihat orang tua lain, di mana terutama kayak di dunia modern ini ya Romo ya, kayak di Amerika gitu, di mana anaknya tuh kayak rada kehilangan respect ke orang tuanya. Jadi manggil bapaknya pakai namanya, panggil ibunya pakai namanya, terus akibatnya mereka menganggap jadi benar-benar teman, bukan teman lagi, tapi kayak nganggap nggak ada respect lah, kehilangan respect ke orang tuanya, dan mereka tidak mau mendengar. Itu kalau kita terlalu teman ya. Tapi kalau kita terlalu, saya lihat juga kalau kita terlalu seperti kayak zaman tradisional dulu, di mana kayak bapak saya gitu, misalnya kita salah dikit langsung jadi gitu ya sama bapak ya. Nah, cuman kalau kayak begitu saya lihat juga pengalaman di mana anak jadi tertutup gitu Romo. Jadi kesannya merahasiakan sesuatu gitu. Kayak anak saya lah contoh. Misalnya saya nggak suka mereka pakai iPad atau handphone gitu. Kalau saya lagi jalan jogging di luar, begitu saya pulang mereka cepat-cepat umpetin gitu. Jadi kan kesannya ini baru hal kecil Romo ya. Tapi saya takutnya kalau begini terus juga ini akan mereka akan merahasiakan sesuatu juga yang dia tahu saya nggak suka gitu. Nah, hal ini
bisa menyebabkan kebobolan. Kebobolan nanti setelah the damage has been done, baru kita tahu, kita kaget. Nah, ini gimana Romo untuk menjaga keseimbangan ini Romo? Antara relationship sama respect. Nah, tentunya anak-anak diajari juga bukan soal tanda petik apa yang masih mempunyai nilai di dalam diri orang tuanya. Kalau kita orang Indonesia, ya anak-anak diberitahu bahwa kalau di Indonesia manggil bapaknya namanya doang itu ya nggak ada respect lah. Jadi di satu pihak anak-anak diajak bicara. Seperti tadi saya katakan terkait dengan iPad, dengan gadget dan segala macam bukan hanya perkara senang dan tidak senang, tetapi anak-anak harus diberitahu terkait dengan alasan dibalik ketidaksenangan orang tuanya kalau sedang pakai gadget atau sebagai iPad tadi. Maka biasanya kalau teman-teman saya yang anaknya masih SD, SMP gitu, lalu dalam arti tertentu mereka membuat ruang-ruang di mana gadget dan atau iPad tadi itu bukan ruang dalam arti ruangan, tapi waktu, tanda petik penjadwalan di mana mereka boleh pakai dan di mana mereka tidak boleh pakai. Harus diajar memang dari kecil sih. Teman saya dulu membuat ada semacam timer untuk anaknya yang TK memakai iPad. Sehingga kalau bahwa dia hanya diberi waktu setengah jam dan timernya bunyi, dia harus dilatih untuk stop. Meskipun mula-mula nangis-nangis, tetapi lama-lama dia tahu bahwa memang itu diperlukan supaya dia bisa belajar dan segala macam. Maka sekali lagi, kompromi itu tentunya tetap penting, tetapi bagaimana berbicara juga secara rasional, saya kira juga tidak boleh dilupakan. Jadi kalau anak-anak itu hanya seperti dulu kita menghadapi bapak kita yang kadang-kadang yang hanya marah, tidak tahu juntrungnya alasannya apa, ya pasti kita sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kemudian kita beritahu, ya saya kira setidak-tidaknya anak-anak akan bisa tidak setakut yang kita bayangkan. Meskipun bahwa atau kekhawatiran bobol itu tetap aja ada, nggak ada kok yang dalam arti tertentu pasti anaknya dalam arti tertentu akan persis seperti yang kita harapkan, kan tidak. Tetapi setidak-tidaknya kita bisa mengurangi tanda petik hal-hal yang membuat anak-anak ketakutan berlebihan. Respect itu ada unsur takutnya, tetapi ketakutan berlebihan pasti bukan respect. Ya. Sekali lagi, seninya ada di dalam tangan Anda sendiri, karena setiap anak itu pada dasarnya mempunyai tanda petik keunikan sendiri-sendiri. Maka jenis komprominya bisa berbeda-beda. Ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Contohnya begini, saya tidak perlu menyebut dari daerah mana, tetapi ini di Indonesia. Teman saya dulu dipercaya untuk menjadi semacam penanggung jawab asrama di suatu tempat. Kami dulu sudah biasa di asrama. Dan kami cukup dekat dengan tanda petik penjaga pengawas asrama pada waktu itu yang kami sebut moderator. Jadi kalau moderator lewat saja kami sudah tahu apa yang harusnya kami lakukan. Nah, dia coba praktekkan itu di asrama di tempat lain. Anaknya tetap aja bandel, nggak ngerti-ngerti. Diberitahu 2-3 kali nggak ngerti. Dia mulai frustrasi. Kenapa? Lalu ada rekan lain yang sedaerah dengan anak-anak itu memberikan resep, kamu salah, kamu tidak bisa hanya sekedar memberitahu. Kalau dia sudah diberitahu 3 kali tidak mau, pukul saja. Dan benar, yang ketiga dipukul, dan baru sesudah itu anak itu kemudian nurut. Tetapi ini kan sekali lagi, satu, sudah berbeda cara pandang hubungan anak dan orang tua. Zaman dulu bapak kita memukul itu kan sudah biasa. Guru kita juga memukul biasa, tapi sekarang kan enggak. Tapi juga terkait dengan budaya, terkait dengan karakter anak-anak. Ada anak-anak yang sedikit
tanda petik ditowel saja sudah nangis-nangis, sudah sakit hati, ada juga. Tapi sekali lagi yang tahu anak Anda tentunya adalah Anda sendiri. Dan disitulah kompromi-kompromi itu perlu dilakukan sesuai dengan karakter anak, keunikan anak, karena memang ini adalah seni. Seni itu pada dasarnya adalah sesuatu yang sangat khas, sesuatu yang unik dan tidak bisa dipukul rata begitu saja meskipun ada prinsip-prinsip dasarnya. Gitu, Pak. Thank you, Romo. Bali. Selanjutnya, ada lagi? Silakan loh. Nggak ada ya? Oh ya, Romo, kalau misalnya anaknya itu sudah terlanjur jauh, terlanjur tidak bisa diajak diskusi, khususnya mungkin remaja ya, yang mungkin udah merasa dia sudah lebih tahu, itu gimana, Romo? Kalau misalnya sudah terlanjur gitu? Umur berapa dulu? Ya kan? Kalau untuk remaja gimana? Kalau remaja sebenarnya kan belum terlanjur. Remaja itu kan masing masa pembentukan kan. Remaja adalah masa puber, ya kan? Itu di situ sebenarnya justru intervensi orang tua dalam arti yang lain itu penting sekali. Atau intervensi itu dalam arti pendampingan dan segala macam, karena anak-anak usia remaja itu kan anak-anak yang sangat labil dan sungguh-sungguh sebenarnya mereka itu baru merasa dewasa tapi belum sungguh dewasa. Maka sebenarnya pendampingan orang tua menjadi sesuatu yang sangat vital. Nah, yang kalau terlanjur itu dalam arti kalau sudah selesai sudah mahasiswa atau selesai mahasiswa ya kita akan sulit lebih sulit untuk bisa mengatur. Tapi kalau remaja saya kira masih bisa. Oke, siap. Terima kasih, Romo. Ada lagi yang lain yang mau sharing atau bertanya? Saya mungkin mau bertanya sedikit, Romo. Silakan. Ya, silakan. Tentang tadi yang nomor 2, Romo, tentang lingkungan ya, dari analogi layang-layang tadi gitu. Saat ini tantangan kita sebagai gereja itu kan semakin besar, seperti misalnya LGBT, Romo. Dan itu juga tantangan gereja Katolik dan gereja lah pada umumnya gitu. Sementara di sekolah anak-anak kita yang sekolah internasional dan juga mungkin ya sekolah tradisional umumnya inclusivity itu diperlukan gitu. Jadi kita juga kadang-kadang terlebih ya anak-anak kami sekarang, anak saya yang tua masih umur 17 tahun masih dengan kita gitu. Tapi lahir besar di sini, tapi mereka benar-benar mungkin ketika melihat seorang, jadi kita nggak boleh judge gitu misalnya, kita nggak boleh menilai orang, nilai-nilai humanis itu benar-benar maksudnya harus ya masing-masing orang berbeda gitu istilahnya. Jadi supaya pendidikan itu harus inklusif misalnya. Untungnya masih bersama kita bisa mengarahkan. Kadang-kadang bahkan malah kita udah deh nggak usah berteman dengan ini gitu supaya lebih gampang diarahkannya gitu kan. Namun ketika mungkin keluar dari rumah, Romo, itu yang kita takutkan. Misalnya mungkin kalau mereka sekolah di tempat lain gitu, itu kira-kira bagaimana ya, Romo, untuk karena kalau kita misalnya mengatakan itu bukan ajaran gereja, nggak seperti itu gitu. Kita punya bahkan misalnya katekism kelas gitu selalu menjelaskan kayak gitu, tetap aja bagi mereka itu hanya cuci otak istilahnya misalnya gitu, atau hanya brainwash gitu misalnya. Terus gimana sebaiknya kita mengajarkan value-value ini ke mereka ya, Romo, supaya nilai-nilai iman itu benar-benar bisa mengakar gitu. Terima kasih, Romo. Nilai iman yang mana? Karena terkait dengan LGBT pada dasarnya apa yang dikatakan Paus ketika mengatakan bahwa if they are gay but they are looking for or searching of God, who I am to judge. Artinya kita tidak bisa mengadili mereka yang mencari Tuhan. Betul bahwa dalam arti tertentu hubungan seksual sejenis itulah yang sebenarnya dilarang, bukan being gay, being lesbian itu yang dikutuk. Tapi
perilaku-perilaku yang kemudian sudah terjadi, itulah yang disalahkan, bukan? Nah, persis itulah sebenarnya kita mendampingi dan mengajak diskusi, mengajak dialog, bukan brainwash. Karena kalau kita ngomong tentang yang katekisme, kalau didalami sebenarnya sama, dikatakan soal bahwa pada dasarnya kita harus menerima setiap orang, tetapi tidak masuk pada perkara atau tidak mendukung apa yang menjadi perilaku seksualnya, kan? Nah, pembedaan-pembedaan inilah diperlukan bagi anak-anak supaya menjadi lebih bijak. Nah, orang tualah yang mendampingi. Tapi sekaligus di situ saya ingat bahwa dalam beberapa kesempatan saya mengatakan bahwa pandemi ini sebenarnya memurnikan sungguh-sungguh juga panggilan orang tua untuk mendidik anak-anak. Karena orang dulu mengira bahwa pendidikan anak-anak termasuk pendidikan iman itu ya di sekolah. Tapi ketika anak-anak sekarang tidak bisa pergi ke mana, baru disadarkan bahwa betul bahwa harusnya tanggung jawab mendidik anak-anak itu memang pada orang tua, sementara sekolah itu ya secondary atau supporting system. Maka kembali sama dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa pendampingan kepada anak-anak bukan sekedar sesuatu yang memberikan informasi, tetapi bagaimana bisa mengolah itu secara bijak dengan nilai-nilai iman, maka kita bisa mengajak dialog anak-anak itu. Kalau kita dalam arti tertentu karakter kita juga agak susah berdialog dengan anak-anak, ya susah. Tapi sebenarnya anak-anak zaman sekarang tidak bisa dipaksa dengan tanda petik pengetahuan yang kemudian baku lalu dipaksakan. No. Anak-anak sekarang selalu diajak untuk diskusi, diajak untuk melihat perspektif-perspektif yang lain, bahkan dalam arti tertentu yang sesuatu yang kritis-kritis tentu saja justru menarik buat mereka. Itu soal strategi dan teknik. Ya. Terima kasih Romo. Romo, saya mau menambahkan, bukan menambahkan lah ya, mau sedikit bercerita juga lah menanggapi tentang tadi apa pertanyaan dari Pak Erik ya dan Bu Evita. Terus lanjutin tadi tentang LGBT ya Romo ya. Memang di sini saya tantangan kita tuh itu karena anak-anak kan bersekolah di lingkungan internasional yang rata-rata teman-temannya dan keluarga dari teman-temannya kita kan nggak tahu latar belakang keluarganya seperti apa gitu kan. Dan itu pernah terjadi kepada anak saya gitu. Dan ketika itu untungnya anak saya bercerita. Jadi saya bisa mengarahkan. Tapi waktu pertama kali mengarahkan pun itu saya mendapatkan tentangan, bukan cuma tantangan tapi tentangan dari si anak gitu, karena dia merasa ya seperti tadi, emang kenapa kalau mereka seperti ini, kan nggak masalah dong kalau mereka seperti ini gitu kan. Aku kan mensupport temanku gitu kan, karena kebetulan itu teman ininya lah ya, teman baiknya, dan saya pun tidak expect bahwa teman baiknya juga seperti itu gitu kan gitu. Terus terang saya kaget gitu karena pendidikan seksual sepertinya di sekolah belum diajarkan. Anak saya kebetulan umur kelas 8 sekarang dan itu tuh belum diajarkan. Dan saya termasuk apa ya istilahnya tuh mungkin saya telat juga karena saya menganggap dia masih kecil, tapi ternyata dia sudah bisa bertanya sesuatu yang seperti itu dan itu cukup membuat saya seperti kejatuhan durian gitu ya Romo ya. Kalau kejatuhan durian terus duriannya enak bisa dimakan sih nggak apa-apa gitu. Ini tuh sakit gitu kan, saya hampir kolaps waktu itu. Nggak bisa kerja, saya benar-benar kolaps lah gitu. Dan saya shock gitu kan, ketika anak sekecil itu dia sudah bisa bertanya dan ketika dia sudah mulai main sosial media dan ketika saya buka sosial medianya, sosial media dia fine-fine saja, tapi begitu saya buka teman-temannya, dan ini saya masih gemeter loh mau kalau cerita tentang ini gitu kan, dan saya cukup shock karena ternyata anak-anak sekecil itu teman-temannya itu sudah mendeklar bahwa mereka itu adalah salah satu anggota dari kaum pelangi gitu. Nah, jadi beneran luar biasa lah, dan di situ saya mulai menjelaskan bahwa ya
Tuhan tidak mengajarkan seperti itu kan, Tuhan tidak menciptakan Joko dan Bambang gitu kan, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan terus dia menentang banyak sekali gitu, banyak yang kita diskusikan lah gitu, sampai akhirnya dia mengerti dan dia sampai menangis loh Romo ketika cerita tentang itu gitu ke saya gitu, dan dia merasa bahwa nanti mama akan strict, nggak boleh lagi aku main sama si A gitu, nggak, mama nggak akan seperti itu gitu. Jadi teman-temannya ini masih ada di sekitar dia ini sampai sekarang gitu, dan yang saya tidak bisa melarang gitu karena saya takut juga ketika saya dan suami takut ketika kita melarang gitu dia akan rebel, dia akan berontak, dia akan sembunyi-sembunyi, malah kita nggak tahu gitu kan. Jadi saya masih undang teman-temannya datang ke rumah gitu kadang-kadang, tapi karena pandemi ini sekarang kita mulai masuk ke second wave, udah nggak lagi. Cuma dia masih berhubungan lah dengan temannya ini sampai sekarang gitu. Yang saya cuma bisa membentengi dia selama ini dengan komunikasi, dengan doa, terus juga dengan kita mulai untuk membaca kitab suci bersama-sama. Jadi di situ dia mulai mengerti, oh iya ya, ternyata tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan untuk bergaul karena Tuhan sendiri mengadakan perjamuan justru dengan orang-orang yang terbuang, pemungut cukai, tapi tidak diperbolehkan untuk perbuatannya gitu, tidak diperbolehkan ini. Cuma di sini saya juga kita masih berjuang lah Romo untuk membentengi ini karena memang tidak mudah. Kita punya katekisme cuma seminggu sekali. Pelajaran agama itu tidak seperti kita dulu Romo. Itu tantangan kita sih Romo di sini gitu untuk mendampingi anak-anak ini gitu. Oke. Saya ada di mengunggah di chat box beberapa seminar yang direkam oleh teman-teman terkait dengan LGBT. Tetapi saya tidak masuk pada perkara LGBT, tetapi pada perkara sikap kita untuk mengarahkan anak-anak. Tapi yang pertama harus kita ingat adalah bahwa bagaimanapun kita sekarang berhadapan dengan pandangan-pandangan yang memang dalam arti tertentu harus coba kita dengarkan juga, ya kan? Karena memang perkembangan teknologi, perkembangan biologi dan segala macam itu membuat kita dalam arti tertentu tidak bisa hitam putih begitu saja. Tapi pembedaan antara being gay, being lesbian, being bisexuals dengan doing such an act itu kan lain perkara. Maka disitulah sebenarnya kita bagaimana selalu menekankan yang namanya acceptance untuk menerima. Tapi jangan lupa juga yang kedua adalah bahwa kalau anak-anak itu masih kelas 8, kelas 9, kelas 10, bukan tidak mungkin mereka mengatakan saya anggota klub pelangi itu lebih soal gaya-gayaan aja. Mereka bagian dari rebellion mereka being rebellious bukan? Bahkan itu ada kebanggaan untuk menjadi rebel. Bangga rebel pada agama, rebel pada negara, rebel pada orang tua. Dan itu lalu dalam arti tertentu jangan dilawan. Jangan dilawan. Semakin dilawan mereka semakin bangga. Nah, bagaimana kemudian seperti tadi mengambil hati, bahkan dalam arti tertentu seolah-olah mengikuti, tetapi kemudian kita seperti tadi kita tarik lagi. Sekali lagi, anak-anak sekarang tidak bisa dilawan dengan model-model, apalagi dengan senjata zaman dulu. Anak-anak sekarang itu senjatanya canggih-canggih. Mengapa kita itu selalu kalah debat dengan anak-anak remaja kita? Karena mereka sudah mengumpulkan begitu banyak mitra liur dan itu adalah yang sesuai dengan pandangan-pandangan mereka. Yang didapat dari segala macam media sosial dan sumber-sumber yang kita tidak tahu. Karena kita memang sudah dalam arti tertentu generasi yang bukan lagi generasi milenial. Sebagian dari Anda adalah generasi, saya masih baby boomers sesudahnya. Nah, teman-teman, bukan perkara soal bagaimananya, tetapi soal bagaimana kita menghandle perkara itu dengan sekali lagi diskusi dan pendekatan-pendekatan. Tetapi bahwa kemudian tadi dikatakan membentengi dengan doa, dengan segala macam,
sebenarnya kan kurang lebih sama dengan bagaimana supaya anak-anak itu tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang kemudian menjerumuskan dalam bidang seksual, bukan? Jadi pada dasarnya yang paling penting adalah bagaimana menyadari dan kemudian mengelola seluruh dorongan-dorongan manusiawinya, termasuk yang pasti paling menggoda di dalam dunia waktu puber adalah dorongan-dorongan seksual, karena itu sedang sangat hidup dan menjadi sesuatu yang sangat exciting. Karena baru muncul kan waktu puber, gitu. Gitu. Terima kasih, Silakan. Romo. Oke, terima kasih Romo untuk masukannya kepada kita, dan buat teman-teman semua yang sudah sharing, sudah tanya pada siang hari ini dan sore hari ini. Oh, masih mau. Oke, sebelum ditutup, masih ada satu pertanyaan terakhir ya Romo ya. Masih ada waktu nggak apa-apa ya Romo? Boleh, Ya, oke. ya, ya. Oke, terakhir Bapak, silakan. Nggak kedengeran ya? Halo, Suaranya nggak ada. masuk Kak? Oh iya, Masuk. udah. Oke. Iya. Saya Tony Romo, temannya Pak Rimbun main bola. Jadi saya ada satu pertanyaan begini Romo. Anak-anak itu kan sebenarnya mengenal dunia luar itu untuk ukuran yang anak-anak TK atau SD, SMP, SMA, mereka itu lebih mengenal dunia luar dari lingkungan sekolah. Karena mereka berada benar-benar di luar rumah itu pada saat jam sekolah. Dan di situ mereka tahu seperti apa sebenarnya dunia luar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara yang tepat untuk memilih sekolah buat anak? Jadi kan kalau orang Katolik biasanya kecenderungannya memasukkan anaknya itu ke sekolah, misalnya De Brito, mungkin ke Xaverius, mungkin ke Canisius. Mereka berharap anaknya itu tumbuh dan berkembang dalam sebuah lingkungan yang ideal secara Katolik menurut agamanya dia. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, anak itu jadi tidak berkembang seperti dunia yang sebenarnya gitu. Karena dunia yang sebenarnya kan sebenarnya sangat diverse. Apakah lebih baik menciptakan dunia anak seperti yang kita mau, terus kita masukkan ke sekolah sesuai dengan agamanya anak itu, atau kita taruh anak itu di sekolah-sekolah negeri di mana dia bisa tumbuh dan berkembang dan langsung tahu bahwa dia itu adalah minoritas, bahwa di sana ada orang-orang yang berbeda agama, ada orang-orang yang punya pandangan yang berbeda tentang kepercayaan. Begitu, Romo. Ini dari Lampung atau Palembang ya, Mas ya? Oh, saya dari Lampung, Romo. Nah, bener kan? Kita tahu nggak dari mana? Dari Xaverius ya, Romo. Begitu ada kata Xaverius itu kan hanya ada di Lampung, Palembang, Jambi. Ya, betul. Nggak ada so Albert kok langsung Xaverius ngurang ngerti neng di gue itu ngertine waing tuh. Well anyway, sekolah ada di mana, sekali lagi itu sangat terkait dengan karakter anak, kemampuan anak. Kalau tadi dikatakan bahwa mau sekolah Katolik apa sekolah negeri, saya jadi teringat bapak saya dulu justru mendorong saya masuk sekolah negeri waktu SMP. Supaya apa? Dia punya bayangan bahwa saya harus tidak boleh sekolah hanya karena seperti tadi saya katakan, Anda juga melihat saya SD-nya Katolik, lingkungannya di sekitar gereja, maka dia ingin saya mempunyai wawasan yang lebih luas. Maka saya dimasukkan sekolah negeri. Bukan dimasukkan, bukan. Saya masih ingat, kami berdiskusi. Jadi saya maunya masuk sekolah Canisius, bapak saya masuk sekolah negeri. Bapak saya kan bukan, seperti tadi saya katakan, bukan tipe yang memaksa. Maka dia mengajak saya diskusi. Dan saya memang akhirnya nurut,
dan mendaftarkan di sekolah negeri. Begitu diterima, kami diskusi lagi, dan akhirnya sekolah negeri dengan seperti tadi saya katakan, Bapak saya memberikan pandangan-pandangan, dan akhirnya kemudian saya setujui. Nah, apa yang saya pelajari dari situ dan juga bisa pada saya simpulkan terkait dengan pertanyaan Anda, bahwa sekali lagi ini juga Bapak saya melihat karakternya berbeda-beda, karena adik saya justru disekolahkan Kanisius. Mengapa? Ya tadi, karena Bapak saya melihat bahwa saya dan adik saya berbeda. Sama saja kan dulu anak satu disekolahkan di STM, satu di SMA, satu di SPG, misalnya zaman dulu, kan ya tergantung kemampuan masing-masing, bukan hanya kemampuan finansial, tetapi terutama kemampuan juga IQ, juga karakter, juga macam-macam. Dan orang tua lah yang sebenarnya harus melihat keunikan anak-anak ini. Dan disitulah berdasarkan apa yang dilihat dari anaknya, orang tua memberikan arahan. Makatan, Mas. Ya. Matur nuwun, Romo. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh dong dipakai suaranya? Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. Luar biasa hari ini kita dapat banyak sharing, pertanyaan. Semoga itu juga bisa menambah wawasan kita sebagai orang tua, gimana bisa menjadi blessed parents. Dan kebetulan kita sudah tiba di penghujung acara, penghujung sesi kita juga dari series Blessed Family, minggu kemarin Blessed Couple, saat ini Blessed Parents. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita agar dapat bertumbuh dan berbuah, menjaga keseimbangan antara orang tua dengan anak. Dan seperti yang tadi Romo sharingkan, luar biasa dari yang 5 resep yang dibagikan Romo tadi, semoga itu jadi pegangan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi berhasil, tidak hanya secara jasmani, juga rohani gitu ya Romo ya. Dari Romo, untuk terakhir ada pesan penutup nggak Romo untuk sesi kita? Karena ini kan sudah terakhir dari seri kita minggu kemarin dan minggu ini. Mungkin ada pesan penutup dari Romo sebelum kita akhiri? Bukan pesan-pesan terakhir ya? Bukan Romo. Pesan penutup, bukan pesan dalam terakhir. tanda kutip, Mo. Pesan untuk acara ini aja, Mo. Nah, kembali bagi saya mengingatkan saja apa yang tadi sudah di awal sekali saya dikatakan, dan juga di awal minggu yang lalu, bagaimana Anda ketika saling berjanji di depan altar itu bukan hanya menjadi sakramen bagi pasangannya, tapi sakramen bagi anak-anak. Sakramen berarti bahwa Anda berusaha menjadi tanda kasih bagi anak-anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi berusaha sebaik-baiknya supaya anak-anak ini sungguh-sungguh menerima kasih Allah dan kemudian juga menjadi tanda kasih Allah bagi siapapun. Panggilan yang sungguh tidak gampang dalam dunia sekarang ini, tetapi saya kira forum seperti ini di mana kita saling berjumpa, berbincang-bincang, dan saling menguatkan akan sangat memperkaya kita. Maka selamat berjuang, selamat menjadi Bapak Ibu yang baik, dan menjadi tanda kasih bagi anak-anak. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Andang. Terima kasih banyak Romo. Kembali. Mari kita tutup seri kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang rekoleksi ini. Terima kasih karena Engkau kirimkan hamba-Mu, Romo Andang, untuk membimbing kami hari ini. Semoga firman dan renungan yang telah disampaikan hari ini dapat menjadi pedoman yang menuntun langkah kami dalam keseharian kami. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Romo Andang, dalam setiap pelayanan dan tugas penggembalaan yang Kau tetapkan untuknya. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu selalu menyertainya dalam setiap langkah pelayanannya, sehingga Romo Andang dapat senantiasa menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang haus akan tuntunan firman dan kasih-Mu. Semua doa yang jauh dari sempurna ini, kami mau satukan dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat dari Romo Andang. Tuhan sertamu Dan sertamu. Semoga seluruh upaya kita menjalani panggilan kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi pasangan hidup, bagi suami istri maupun bagi anak-anak, senantiasa dilindungi dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Terima kasih banyak Romo Andang dan semuanya yang sudah. Kita lagu penutup terakhir ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima kasih banyak Romo. Terima kasih banyak. Selfie bareng nih kita. Satu lagu penutup ya, untuk menutup sesi kita hari ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Siap. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Terima kasih Yeay. semua. Terima kasih. Terima kasih undangannya Kakak Iya. Mau dipoto Terima foto. kasih semua yang sudah join ya, dari Kuwait, dari Oman, dari Singapura juga, dari Indonesia juga. Terima kasih. Nanti kita mau ada rekoleksi Prapaskah juga, dimulai dari tanggal 19 Februari sampai 4 minggu berturut-turut. Nanti join lagi ya, kita share lagi.